Baiklah sahabat-sahabat semua, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan tentang pupuk kalium. Sekarang yang kita bahas adalah pupuk ZK atau kalium sulfat. Pupuk kalium sulfat atau pupuk ZK ini mempunyai kandungan unsur hara yaitu kalium sebesar 50% dan belerang sebesar 17%. Bentuk pupuk ZK atau kalium sulfat ini adalah berbentuk serbuk putih. Mempunyai sifat sangat mudah larut dalam air. Tahan disimpan dalam waktu yang lama walaupun kelembapan udara dalam keadaan tinggi. Sebab pupuk kalium sulfat atau ZK ini tidak hidroskopis atau bersifat tidak menyerap air. Jadi tingkat kekeringan pupuk ZK ini sangat tinggi sehingga itu tadi ya sahabat dapat disimpan dalam waktu lama. Pupuk ZK ini juga cocok diaplikasikan untuk pemupukan semua jenis tanaman, terutama tanaman yang sensitif terhadap unsur klorida. Sebab pupuk kalium sulfat atau pupuk ZK ini bebas dari unsur klorida atau tidak mengandung klorida. Adapun jenis tanaman yang sensitif terhadap unsur klorida seperti tanaman wortel, tanaman kentang, dan tanaman tembakau. Oh ya, ada satu lagi sahabat, yaitu tanaman jeruk. Tanaman jeruk ini juga termasuk tanaman yang sensitif terhadap unsur klorida. Jadi untuk pemenuhan unsur hara kalium, tanaman-tanaman yang disebutkan tadi itu cocoknya dipupuk dengan pupuk ZK atau kalium sulfat ini ya sahabat ya, bukan dengan KCl. Sebab unsur klorida yang terkandung pada pupuk KCl sangat tinggi, di mana unsur klorida bersifat meracuni atau dapat meracuni bagi tanaman-tanaman seperti wortel, kentang, tembakau, dan jeruk tadi yang kita sebutkan tadi ya sahabat ya. Sementara kan pupuk kalium sulfat ini atau ZK ini tidak mengandung klor atau bebas dari klorida. Dari pembahasan yang kita lakukan ini, bahwa pupuk ZK atau kalium sulfat ini mempunyai keunggulan sebagai berikut. 1. Sebagai pupuk penyedia unsur hara kalium dengan kadar tinggi, yaitu kadar kalium sampai 50%. Yang kedua, mudah larut dalam air. Yang ketiga, tahan disimpan dalam waktu yang lama. Dan yang keempat, cocok dipupukkan untuk tanaman-tanaman yang sensitif keracunan unsur klorida. Selain keunggulan yang sudah kita sebutkan tadi, pupuk kalium sulfat atau pupuk ZK ini juga mempunyai sedikit kekurangan atau kelemahan, yaitu pengaplikasiannya membuat tanah menjadi masam. Jadi aplikasi pupuk kalium sulfat atau ZK ini tidak cocok untuk tanah masam atau tanah yang pH-nya rendah seperti tanah gambut. Untuk harga juga ya termasuk mahal, tapi memang semua pupuk penyedia unsur hara kalium yang tidak mengandung klorida memang mahal. Untuk masalah harga yang mahal tadi ya memang sesuai dengan kualitasnya lah ya sahabat. Dan untuk reaksinya yang menimbulkan tanah menjadi masam itu masih dalam hitungan wajar ya. Apalagi untuk lahan-lahan pertanian, lahan mineral itu masih dianggap tidak masalah. Yang terutama kali dia tidak bisa untuk lahan gambut ya sahabat ya. Sampai saat ini setahu saya penggunaan atau pemakaian pupuk kalium sulfat atau ZK ini masih banyak digunakan dari kalangan petani yang membudidayakan tanaman hortikultura maupun tanaman palawija. Untuk petani atau pekebun yang membudidayakan tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kayaknya
pupuk kalium sulfat atau ZK ini belum familiar bagi mereka ya. Untuk pemupukan tanaman perkebunan kelapa sawit, pemakaian pupuk kalium sulfat atau ZK ini sepertinya masih jarang ya sahabat ya. Atau bisa kita bilang belum ada lah gitu ya sahabat. Oke sahabat-sahabat semua, sampai di sini dulu pembahasan tentang pupuk kalium sulfatnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya membahas tentang pupuk penyedia unsur hara kalium, yaitu pupuk KCl atau kalium klorida dan pupuk korn kali plus boron atau KKB. Terima kasih.